daftar dulu untuk memiliki account di sana. Nah, account ini nanti bisa dibuka melalui 4 platform. Bisa melalui Mendeley Reference Manager, bisa melalui Mendeley Desktop, ataupun bisa melalui Mendeley Mobile. Jadi tampilannya sama semua, apapun yang kita simpan di library-nya itu pasti akan bisa diakses melalui keempat platform tersebut. Yang pertama kita membuat account, seperti kita membuat account di Facebook. Jadi pertanyaannya nanti sama, jadi diminta nama lengkap, terus sama alamat email, paspor dan lain sebagainya. Nanti kita akan, kalau sudah, ini adalah tampilan dari Mendeley Desktop. Di mana di sini dibagi menjadi 3. Jadi di sebelah sini ini adalah informasi dari library kita atau perpustakaan kita. Nah, di sini, di bawah sini, ini adalah kalau saya buatnya biasanya topik-topik dari riset paper yang akan kita tulis. Jadi setiap reference yang kita gunakan itu di setiap paper pasti akan berbeda-beda. Nah, kita manage dengan menggunakan, kita buatkan folder seperti ini. Jadi kita buatkan folder paper Q1 di mana, paper Q2 di mana, paper Q2 di jurnal X, Y, Z. Jadi di saat kita pengen menelusuri lagi, kita tidak bingung. Kita tinggal klik aja folder-folder ini supaya nanti history dari literatur yang sudah kita gunakan itu tercatat di sini semua. Jangan digunakan di all dokumen. Nanti Bapak Ibu akan kebingungan waktu menelusuri ini artikel ini ada di mana. Saya pernah nulis artikel ini untuk reference di jurnal apa. Nah, nanti kalau tidak di manage seperti itu, kita akan kebingungan, akan numpuk jadi satu di sini semua. Tapi kalau kita manage, dari kita buatkan folder per folder seperti ini, kita akan tahu. Jadi misalnya kita ada revisi di jurnal X, nah kita tinggal buka aja referensinya di sini. Kalau memang ada, tinggal kita tambahkan saja, masukkan di situ untuk sebagai referensi tambahan. Terus di sini, ini adalah informasi umum dari artikel yang kita simpan. Jadi ada autornya siapa, judulnya apa, tahun publikasinya berapa, terus siapa publishnya, terus kapan ditambahkan. Jadi di sini nanti kita akan tahu artikel-artikel mana yang judulnya kurang lengkap. Jadi kalau ini diklik, di sebelah kanan sendiri, di sebelah kanan di sini, nanti dia akan muncul informasi metadata. Kalau metadatanya seperti ini artinya metadatanya belum lengkap. Jadi di sini dia hanya siapa penulisnya, kapan tahun terbitnya, abstraknya apa, keywordnya di sini belum ada, kota terbitnya belum ada, terus di sini institusinya sudah, URL-nya sudah, doi-nya belum ada. Jadi kalau di sebelah sini belum lengkap, silahkan Bapak Ibu lengkapi terlebih dahulu, karena nanti akan berpengaruh terhadap susunan kelengkapan dari reference atau daftar pustaka yang kita gunakan. Semakin lengkap metadata di sini itu semakin bagus. Biasanya untuk melengkapi, di sini kita tinggal cari doi-nya saja, doi dari artikel yang kita download. Jadi doi-nya kita masukkan di sini, terus langsung kita search, nanti dia akan muncul semua metadatanya. Karena kalau dia sudah ada doi-nya, biasanya metadatanya itu lengkap. Nah, di sini juga ada menyebutkan tipe-tipe dari reference yang kita gunakan. Ini contohnya adalah report atau laporan. Nah, laporan itu bisa kita gunakan sebagai reference, entah itu laporan penelitian, laporan studi kasus, atau lain sebagainya. Tapi porsinya tidak boleh lebih dari 20%. Referensi itu wajib 80% itu wajib dari jurnal. Selebihnya itu boleh dari buku, terus boleh dari
laporan-laporan seperti ini. Jadi presentasenya minimal adalah 80% atau lebih bagus itu adalah 90-100% itu semua dari jurnal. Kenapa kok bisa dari jurnal? Karena untuk mengetahui keterbaruan dari riset topik yang kita tulis. Semakin baru semakin baru dan semakin fresh literatur yang kita gunakan, maka diharapkan literatur review yang kita tulis dari artikel kita itu semakin baik. Nah, ini adalah Mendeley Web-nya. Jadi Mendeley Web-nya itu nanti semua reference yang kita simpan di Mendeley Desktop nya seperti ini, sama. Jadi mulai dari folder dan lain sebagainya itu sama persis sesuai dengan yang kita tulis atau kita simpan di Mendeley Desktop. Bisa nggak kita kalau misalnya Bapak Ibu sudah menggunakan EndNote atau sudah menggunakan Zotero, pengen berpindah ke Mendeley tapi tanpa harus memindahkan semua referensinya. Jadi kita bisa menggunakan yang namanya kalau ada namanya BibTeX, EndNote XML atau RIS atau Zotero Library. Jadi biasanya kalau di Google Scholar itu kita bisa menggunakan RIS atau BibTeX. Jadi kita download aja RIS atau BibTeX-nya, terus kita impor dengan menggunakan menu file, impor, kita pilih filenya. Kalau Bapak Ibu sudah menggunakan EndNote, pasti formatnya adalah XML. Jadi nanti referensi yang sudah disimpan di EndNote kita rubah menjadi XML, semua datanya nanti otomatis akan tersimpan di Mendeley Desktop sama persis. Begitu pula sebaliknya, misalnya kalau Bapak Ibu punya EndNote, terus pengen memindahkan semua data reference dari Mendeley pun sama. Jadi tinggal di ekspor dengan format filenya apa, entah RIS, BibTeX, ataupun biasanya cuma BibTeX sama RIS dia yang supportnya. Nanti tinggal kita panggil melalui EndNote format file BibTeX-nya tadi. Nah, ini adalah satu untuk menemukan reference, yaitu dengan menggunakan Mendeley Web Importer. Jadi kalau Bapak Ibu lihat di di Mozilla ataupun di Chrome, itu di pojokan di samping sidebar itu biasanya kalau Bapak Ibu sudah menginstal Mendeley Web Importer, itu bisa langsung kita klik, otomatis seperti ini. Metadatanya nanti otomatis langsung tersimpan di Mendeley Desktop. Jadi kalau Bapak Ibu kesulitan mencari metadatanya, itu tinggal menggunakan Mendeley Web Importer. Nanti contohnya seperti apa akan saya contohkan. Jadi Mendeley Web Importer ini ada di 4 platform ini, Chrome, Firefox, Safari, dan Internet Explorer. Ini yang paling umum kita browser yang ada di laptop kita ataupun PC kita. Terus yang berikutnya ini adalah sinkronisasi dari, kalau kita menggunakan PC, dia akan sinkronisasi sesuai dengan, misalnya kita nyimpennya di tablet atau di handphone kita. Kita sudah nyimpen metadatanya di sini semua, waktu kita ada perjalanan atau apa, kita baca-baca, kita simpen di sini. Waktu kita buka melalui laptop, tinggal kita sinkronisasi semua. Kita klik di sini sinkronisasi. Jadi semua data yang kita tambahkan melalui tablet maupun melalui handphone itu otomatis akan tampil juga di di komputer kita tanpa harus kita tambahkan lagi. Jadi dia karena sifatnya cloud, dia bisa disinkronisasi dan bisa diakses di mana saja dan kapan saja selama masih ada internet. Nah, ini sama seperti yang tadi saya jelaskan terkait dengan manajemen referensinya melalui referensi. Ini saya lewatkan aja. Nah, di Mendeley Desktop ini juga kita bisa melakukan cek duplikasi. Artinya
apakah kita sudah pernah menyimpan reference tersebut atau belum? Kalau ternyata kita sudah menyimpan, otomatis kapasitas storage yang disediakan oleh Mendeley akan berkurang. Jadi kita sering-sering saja dicek for duplikat. Nanti dia akan ditemukan seperti ini. Ini di contohnya ini ada 3 file yang samanya. Nanti tinggal di sini tinggal Bapak Ibu hapus yang mana yang mau digunakan. Misalnya file yang kedua. Jadi file pertama dan ketiga langsung kita tandai terus kita hapus. Ini untuk menghindari duplikat. Nah, kalau yang ini adalah PDF viewer. PDF viewer ini gunanya untuk apa namanya? Kita membaca literaturnya. Jadi setelah kita baca bisa kita tandai. Bisa kita tandai mana saja poin-poin yang akan kita gunakan sebagai rujukan. Misalnya di New Horizon nanti akan muncul di paragraf kedua. Paragraf kedua ini akan kita jadikan sebagai acuan kita di dalam menulis di paper kita. Misalnya langsung kita paraphrase di paper kita ini ada di paragraf kedua. Jadi langsung bisa kita tandai. Nah, seperti ini. Jadi langsung kita tandai. Jadi main idenya dari paragraf pertama ini apa? Nah, ide utamanya ini kita langsung kita kopikan, kita paraphrase, kita pindahkan ke lembar kerja di artikel yang akan kita tulis. Nah, nanti waktu kita akan mencari, itu akan kita bisa mencari, oh misalnya ini di New Horizon. Langsung kita cari, saya ini ngutip di paragraf berapa, nanti tinggal kita buka, nanti akan muncul di sini. Jadi ini adalah untuk history kita menggunakan reference. Nah, kalau ini apa namanya? Citasi untuk install web desktop ke MS Word plugin. Jadi kalau kita menggunakan Microsoft Word maupun LibreOffice itu bisa digunakan apa namanya? Bisa digabungkan dengan menggunakan Mendeley. Jadi yaitu dengan filenya kita buka Mendeley desktop, terus pilih tools, di situ ada pilihan install web importer itu untuk menginstal di apa namanya di browser kita. Terus yang kedua MS Word plugin itu untuk di Microsoft Word, dan yang ketiga LibreOffice plugin itu untuk yang menggunakan LibreOffice. Nah, yang berikutnya ini adalah cara nanti kita akan langsung praktek menggunakan citasinya. Terus bentar. Nah, ini adalah tampilan dari apa namanya Mendeley Reference Manager dari gantinya Mendeley Desktop. Tampilannya lebih nyaman, tapi di sini, nah, jadi nanti tampilannya akan seperti ini. Kalau kita pengen melihat apa namanya kelengkapan dari jurnal yang kita apa namanya dari artikel yang kita jadikan reference, itu akan ketahuan seperti ini. Nah, misalnya ini adalah jurnal artikel tobacco dan lain sebagainya. Ini penulisnya. Terus ini abstraknya ternyata belum ada, DOI-nya juga ISSN dan lainnya belum ada. Ini kan identifier DOI, ISSN, ISBN, Scopus dan lain sebagainya. Jadi ini artikelnya belum lengkap. Jadi kita coba akan nyari
Nah, sorry. Nah, di sini ada beberapa pilihan. Dari beberapa pilihan apa yang akan kita jadikan sebagai reference. Bill itu adalah nota, book itu adalah buku, book section itu adalah book chapter, case itu studi kasus, komputer program ini adalah script, conference proceeding, encyclopedia artikel, terus film, hearing ini rangkuman dari rapat, terus jurnal, tabloid, dari surat kabar, dari paten, laporan, statuta, dari televisi, dari laporan tesis, skripsi, disertasi. Kalau di sini semua tidak ada, boleh menggunakan unspecific, artinya dia tidak ada. Misalnya ini data dari BPS atau lain sebagainya, mungkin bisa digunakan ini. Terus ada web page, alamat, dan ada kertas kerja. Jadi kalau kita pengen menulis di jurnal, pasti kita akan, kalau nggak conference paper, berarti adalah jurnal artikel. Karena ini sifatnya adalah conference paper, di sini doi-nya sudah lengkap. Ini sudah ada doi-nya. Jadi kalau setiap saya menggunakan referensi ini, nanti dia akan memunculkan conference paper, siapa penerbitnya, terus judulnya apa, siapa penulisnya, dan lain sebagainya. Ini untuk tampilan dari Mendeley Reference Manager. Jadi nanti cara penggunaannya, nah, cara penggunaannya adalah setelah kita collecting di mana, di menu reference ini kita cari di sini Mendeley site. Jadi di sini ada, terus di sebelah sini, di sebelah kanan sendiri ada namanya Mendeley site. Tinggal kita klikkan, nanti di samping sini dia akan muncul tampilan box-nya. Nah, tampilan box ini nanti akan memunculkan semua artikel yang ada di Mendeley Reference Manager tadi. Nah, misalnya saya ambil satu. Nah, kita centang aja, terus insert citation. Nah, di sini ini adalah citasi modelnya APA. Kalau pengen kita rubah, tinggal di citation style, kita tinggal cari saja. Misalnya dia menggunakan IEEE. Nah, nanti dia akan berubah. Terus kalau kita pengen membuat daftar pustaka, arahkan kursornya di halaman paling belakang, terus kita klik more, insert bibliografi. Jadi nanti otomatis daftar pustakanya dia akan muncul dengan sendirinya. Jadi kita tidak perlu lagi menulis daftar pustakanya. Jadi mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, Mas Agung. Kalau ada pertanyaan, kita bisa diskusi. Ini kayaknya banyak banget pertanyaannya. Mas Agung? Hostnya tolong dipindah ya, Pak. Hostnya, Pak. Bentar. Pindahnya. Klik nama saya, Pak. Ikatan dosen itu, Pak. Siap. Agung.
Ikatan Dosen, Pak. Siap. Ikatan Dosen RI. Udah, Mas. Oke, siap. Silakan Bapak Ibu bagi yang mau tanya. Ini Pak ya, Mendeley reference Pak ya, bukan Mendeley desktop Pak ya. Versi update terbaru dari Mendeley desktop. Jadi kalau dulu kita menggunakan Mendeley desktop, sekarang sama Mendeley diupdate dengan menggunakan reference manager. Sebenarnya menunya sama, tapi lebih nyaman kalau menggunakan reference manager. Jadi dia hampir sama dengan EndNote. Oke. Saya kemarin sempat menggunakan Mendeley reference Pak, cuma kemarin ada perbedaan yang sangat tidak saya inginkan di Mendeley reference itu, yaitu ketika input nama dia tidak bisa balik sendiri Pak. Ketika input nama author. Karena statusnya Mendeley reference manager ini statusnya masih beta Mas. Jadi belum final. Jadi, tapi kalau memang mau nyaman menggunakan desktop, silahkan menggunakan desktop. Tapi kalau mau menggunakan reference manager masih versi beta memang, karena masih belum sempurna. Iya. Gara-gara itu akhirnya saya balik lagi Pak, yang ke desktop. Karena males nulis nama balik-balik itu Pak biasanya. Oke. Saya persilakan Bapak Ibu bagi yang ingin bertanya ke Pak Heri. Saya Pak Agung. Silakan Bu Irma. Kang Heri. Iya Bu. Kan biasanya kalau kita misalkan menggunakan dua referensi gitu kan, yang berbeda tahun, yang satu tahun 2012, yang satu tahun 2018, itu kan biasanya yang ditampilkan berjejer dulu itu kan tahun yang 2012, baru tahun 2018 kan begitu. Nah saya itu berkali-kali seperti itu, tapi yang muncul itu tahun yang baru dulu 2018, 2012, padahal disuruh reviewer suruh mindahin 2012, 2018. Itu caranya gimana Pak Edi? Stylenya sudah benar Bu, stylenya. Udah. Pakai apa Bu stylenya Bu? Bisa kita lakukan dengan menggunakan edit manual. Iya. Jadi di waktu kita mau melengkapi, kita di mana? Di reference manager tadi, kita klik di situ ada edit manual. Nah, di situ bisa kita gunakan edit manual, terus nanti tinggal kita rubah saja, kita pindah saja. Itu biasa yang saya lakukan, Bu. Oh, siap. Terima kasih. Nah, terus ini ada pertanyaan Bu Irma et al. Iya, saya itu kalau penulisan et al itu tergantung dari jenis stylenya Bu. Kalau dia biasanya lebih dari 2 atau 3 atau 5 itu biasanya yang muncul cuma 2, terus lebihnya et al semua. Iya, saya itu ada 4 pengarang gitu loh, ada satu ininya itu ada 4, tapi kalau berjejer 4-4-nya ditulis nggak bisa diubah et al gitu loh, Pak Heri. Stylenya Bu, stylenya kalau menggunakan APA dia otomatis hanya akan munculkan nama pertama, selebihnya akan et al. Seperti yang saya contohkan tadi kan saya menggunakan APA. APA kan munculnya di belakang cuman Dodi, terus belakangnya et al. Jadi siapapun yang di belakang dia tidak akan muncul. Siap. Makasih Pak Heri. Iya Bu, sama-sama. Silakan Pak Setiawan yang mau bertanya. Pak Setiawan Putra. Nah, kalau Bu Siti siapa dulu Pak? Ya silakan Pak Setiawan. Ya, terima kasih Pak, masih lanjutan dari pertanyaan Bu Irma tadi. Bisa dicontohkan Pak bagaimana caranya, karena terkadang beberapa artikel itu meminta gaya selingkung atau citasi atau style yang tidak disediakan Pak. Itu bagaimana? Edit. Ya, Pak. Ya, terima kasih Pak. Kembali lagi Mas Agung nggak usah Pak Heri bisa sharing Pak. Oh, bisa. Sudah saya setting multiple Pak. Silakan Pak. Nah, di sebelah sini Pak. Nah, di sebelah sini kalau kita klik di sebelah kanan sendiri ini ada namanya edit citation. Kita tinggal manual override citation. Nah, di sini tinggal kita rubah saja
mana yang akan kita gunakan sebagai referensinya. Ini karena saya baru menggunakan satu, oke, saya tambahkan satu lagi. Ini yang Ibu Irma tadi tanyakan. 2018 berarti ini coba. Nah, yang dimaksud Bu Irma seperti ini mungkin. Jadi waktu kita edit citasi, ini tinggal kita rubah aja di sininya. Sorry. Kalau saya rubah seperti ini, Bu. Jadi tinggal kita copy, cut, terus kita pindahkan yang ke depannya. Jadi tahun yang baru ini terus tahun yang lama, atau mau dibuat sebaliknya. Nah, kalau mau mengedit, ini silahkan diedit di sini. Nah, misalnya seperti ini. Menurut, nah, ya kan biasanya kalau di bidang social science seperti ini. Ya ada tambahannya. Menurut free share 99, nah ini tinggal kita tuliskan di sini apa. Mungkin contohnya seperti ini, Bu. Nah. Maaf, Pak, kalau di daftar pustakanya sendiri, Pak, di bibliografinya apakah bisa diedit di situ, Pak? Kalau daftar pustakanya bisa saja diedit, ini kan langsung diedit bisa ini. Tidak berpengaruh jika di apa nanti, Pak, di update misalnya masuk. Kalau mau mengupdate di daftar pustaka itu update-nya di reference manager ini, Bu. Jadi di metadatanya seperti ini. Jadi metadatanya misalnya kurang apa? Penulis. Nah, ini kan ada penulisnya. Lengkap. Nah, kalau mau menambahkan informasi biasanya yang paling sering kan yang harus ada itu kan nata jukopen. Nama, judul, tahun terbit, penerbit, tempat terbit dan lain sebagainya itu harus lengkap. Nah, kalau kita menggunakan doi, ini biasanya dia sudah sudah lengkap. Kalau kita sudah menggunakan doi, kita klik doi itu informasi yang dibutuhkan itu biasanya sudah ada. Tapi kalau memang belum lengkap seperti yang tadi, nah ini seperti ini contohnya ini. Judulnya ada, tetapi autornya yang enggak ada. Ini kalau kita gunakan sebagai reference, dia juga waktu kita gunakan sebagai daftar pustaka pun tidak akan tadi yang nomor 2. Oke, coba. Nah, dia hanya bentuknya seperti ini. Namanya siapa? Pos. Nah, setiap perubahan atau metadata yang ada di mana? Di reference manajernya itu juga akan berpengaruh terhadap daftar pustaka yang kita tulis. Jadi, sebelum kita menggunakan reference, pastikan terlebih dahulu semua metadata yang ada di sini itu muncul semua. Jadi kalau di sini sudah muncul semua, nanti waktu kita gunakan sebagai reference itu juga akan mudah. Mungkin itu saja, Pak. Kalau ada yang Mas Agung mau menambahkan, silahkan. Jika mengedit stylenya, Pak, apakah memungkinkan di Mendeley atau tidak? Kalau edit style memungkinkan bisa, tetapi nanti akan menjadi Mendeley dia akan memperingatkan terus. Apakah Anda yakin mau merubah stylenya ini? Jadi kalau saran saya, kalau memang stylenya APA ya silahkan APA. Tapi kalau memang mau update, silahkan ada namanya bisa kita buat style sendiri. Tapi itu menggunakan coding bahasa komputer. Itu kalau yang ada itu UGM itu punya di kampus ekonomi kalau nggak salah. Jadi dia memiliki style sendiri. Jadi dia membuat style IO-nya sendiri dan dimasukkan ke library-nya Mendeley. Jadi mahasiswa-mahasiswa di UGM ekonomi kalau nggak salah itu dia punya style-nya sendiri. Kalau dicari di library umum dia nggak muncul. Ada yang sulit karena ada beberapa mahasiswa juga yang menggunakan kampus yang menggunakan style yang berbeda, makanya. Iya. Terima kasih banyak, Pak. Gimana, Pak?
kadang ada kampus yang menggunakan style yang lain dari tidak disediakan Pak, makanya kalau misalnya memungkinkan untuk melakukan edit style itu lebih memudahkan Pak. Itu kita coding Mas, itu kita coding Pak. Jadi ada alamat websitenya, saya agak lupa, nanti saya carikan, saya contohkan di mana, saya share di chat grupnya, itu ada coding sendiri, jadi kita membuat sendiri codingnya, stylenya, file XML-nya, nanti setelah kita coding, stylenya kita sesuaikan dengan style kita, baru kita upload di library-nya Mendeley desktop kita. Jadi nanti itu akan muncul, tapi hanya di library kita saja. Orang lain nggak akan muncul. Itu ada filenya sendiri, coding sendiri. Jadi kalau mau mengedit sendiri bisa, tapi apa namanya, nanti Mendeley itu akan memberikan warning terus, akan memberikan apakah Anda yakin melakukan edit di style ini. Jadi saran saya kalau memang punya style sendiri, silahkan coding dengan menggunakan apa namanya file tersendiri. Jadi nanti saya berikan, saya agak lupa nama apa namanya, nama alamat webnya. Nanti bisa kita apa namanya, Bapak otak-atik sendiri, karena itu bahasa komputer semua Pak. Mungkin itu saja. Selamat siang, izin bertanya Pak. Iya Bu. Ya, Pak Heri, jika kita sudah ini dengan Mendeley filenya, kita sudah di all filenya, di all dokumen. Bagaimana misalnya kita ingin membuat folder sendiri, memindahkan file-file itu Pak? Mohon dibantu, terima kasih. File dari all dokumen. All dokumen. Ya. Sebentar. Kalau di Mendeley desktop. Ya. Grouping referensi ya Pak, maksudnya Pak ya? Iya, iya Pak. Referensi. Kalau ini sih ini. Tampilannya lebih cakep ya Pak, yang Mendeley reference Ya, Pak ya? Yang sekarang lebih cakep. Lebih cakep timbang yang desktop. Oh. Jadi setelah kita tandain seperti ini, kita pindahnya seperti ini Bu. Kalau di reference manager ya, ini saya contohkan, ini seperti ini, kita tandai centang, di bawahnya ada organizing, terus kita pilih add collection. Nah tinggal kita pilih saja nanti di bagian apa namanya, folder yang mana. Misalnya saya pindahkan di tempat saya di Scopus Gracia, terus kita klik add aja. Jadi nanti waktu kita buka, otomatis dia sudah muncul di sini. Itu untuk memindahkan filenya. Mungkin itu Bu. Terima kasih Pak. Iya, terima kasih. Ada lagi dari Bu Herva Maulina Bu, silakan Bu Herva Maulina jika ingin bertanya. Iya Pak, mau tanya kalau yang di Google Books itu masukkan ke Mendeley-nya kayak gimana ya Pak? Soalnya di Google? Iya, kan saya Google Book itu saya masukkan ke Mendeley. Kalau saya ininya ke sini Bu. Ya, sebentar. Bukan Google Scholar ya Bu, Google Book Bu ya? Iya, jadi saya cari referensi itu ternyata di situ masuknya ke Google Book, kemudian masukkan ke Mendeley-nya seperti apa ya Pak? Di menu sebelah kiri itu ada add new, add entry manual Bu. Oh gitu ya. Jadi nanti di reference tipenya kita pilih book, judulnya apa, autornya siapa, tahun publikasinya berapa, edisi berapa, kalau memang ada editornya silakan, publishernya, tahun, terus kita tambahkan add entry-nya. Tapi kalau di Google-nya ternyata ada doi-nya, itu tinggal kopikan doi-nya di sini, nanti biasanya doi ini akan otomatis mencari metadatanya, kelengkapannya akan muncul dengan sendirinya di sini. Oh, jadi itu nggak ada doi-nya Pak, berarti harus ini ya, masukkan manual ya? Masukkan manual. Oke. Kalau di buku itu, kalau buku rata-rata dia manual. Kalau dia tidak, misalnya buku di mana di Google Book atau Google apa di buku Gramedia, buku textbook itu kita masukkan di sini.
Oke. Nah, misalnya punyanya Mas Agung, bukunya Mas Agung, terus disitasi, ternyata yang versi online-nya tidak ada, metadatanya tidak lengkap, ya kita masukkan entry secara manual di sini. Nah, misalnya Ibu punya laporan lagi, ternyata bisa dimasukkan di sini. Mungkin itu. Ya, satu lagi Pak, kalau yang untuk jurnal yang masuk repository itu, ya itu Mendeley-nya gimana ya Pak? Repo. Kan, iya. Ini berarti kan statusnya jurnal cetak. Iya. Terus di online. Mungkin itu apa? Iya, mungkin jurnalnya mungkin belum online ya, terus masuk repository kampusnya gitu Pak. Nah itu kan apa juga kita nanti masuk ke untuk edit Mendeley-nya itu tetap jurnal artikel gitu Pak? Iya, tetap jurnal artikel. Karena statusnya meskipun dia cetak ataupun online, tetap dia statusnya adalah jurnal artikel. Jadi biasanya kalau di repo itu dia malah lebih metadatanya biasanya lebih lengkap. Nah, dari mulai judul, nama dan lain sebagainya lebih lengkap. Nanti tinggal kalau belum lengkap tinggal dilengkapi aja, terus nanti link di bawahnya itu kita kita berikan link menuju ke alamat reponya. Link repositorinya itu ya. Oke. Ya, terima kasih Pak. Iya Bu. Pak Eri ada yang mau minta dipraktekin cara import di Mendeley Pak? Oh, import. Bentar. Saya berarti bentar. Sambil Pak Eri menyiapkan, ada yang juga bertanya Pak, apakah bisa menginput tulisan sendiri di Mendeley? Bukunya sendiri. Bisa sebenarnya, cuman itu tadi inputnya secara manual. Terus jenis tulisannya seperti apa, misalnya dia opini atau apa, jadi metadatanya saja yang dilengkapi. Saya tak nyari contoh untuk format RIS-nya. Kemarin ada format RIS. Mendeley desktop. Oke, kita pilih file. Nah, karena saya kemarin ada di sini kan di file itu ada menu ekspor. Impor ya? Import. Tadi mintanya import. Impor ini sebentar. Jadi file ini kita ekspor sebentar. File ini. Add new. Jadi add new, impor, terus tadi saya cari filenya RIS. Sebentar, format list. Bentar. Oh, BIP. Kalau mau ngimpor tetap sama, add new, terus import library, terus misalnya pengen ngambil datanya dari EndNote atau dari RIS atau dari BibTeX, karena contohnya saya tadi pakai BibTeX. Nah ini AnyStyle karena sudah saya download,
Terus tinggal kita open. Nanti tinggal tunggu aja di bawahnya. Terus refresh. Oke, ini saya hapus dulu. Ada fitur refresh Pak ya, kalau di refresh. Ya. Jadi kalau sudah misalnya kita impor seperti ini. Terus kita refresh. Loh, kok dia nggak mau? Sebentar, kok malah nggak mau? Mungkin Mas Agung agak dulu di ini dulu, saya tak cari file yang contoh dulu, file Pak, ya? yang lain yang bisa saya upload. Oke. Saya carikan pertanyaan yang lain. Ada lagi pertanyaan Pak, pengalaman mendelete di LibreOffice di save di Word, tanda abu-abunya hilang, ini masih gimana Pak? Oh, itu kemarin karena beda versi apa gitu Mas? Oh ya. Beda versi terus hilang gitu. Terus pertanyaan berikutnya dari Bu Veronica Genua, Mendeley Manager sudah diinstal, namun tidak terbaca di referensi untuk citasi selanjutnya dan tidak bisa diinstal Word plugin. Tulisannya uninstall Word plugin. Mohon penjelasannya. Itu kalau uninstall plugin itu biasanya versi ada file di Windows-nya yang belum terupdate. Jadi antara Mendeley desktop-nya dengan Word-nya itu versinya agak jomplang dan Word-nya belum terupdate. Ada file DLL namanya yang belum terinstall. Biasanya seperti itu. Tidak kompatibel gitu Pak Mas Mbak ya? Iya. Terus pertanyaan berikutnya, bagaimana kalau saya sudah terlanjur menulis daftar pustaka yang tidak diprogram di Mendeley? Bagaimana cara supaya terprogram seperti Mendeley secara otomatis? Terprogram? Sudah nulisnya manual Pak, habis manual terus kepingin rapi seperti Mendeley. Ya pakai Mendeley Pak ya? Kalau gitu. Terprogram ya harus menggunakan reference manager. Gitu. Terus dari Bu Nisfatul Iza, Al-Quran itu masuk kategori buku atau unspesifik ya Pak? Kitab suci ya. Kitab suci Pak. Saya takut salah ya kalau yang ini. Saya juga nggak pernah sensitif sekali. Tapi bisa viral loh Mas. Iya. Ada yang umum kalau nggak salah Pak di Mendeley Pak ya? Ya unspesifik itu tadi. Unspesifik ya. Iya. Kalau buku berarti harus ada penulis Pak. Iya. Penulisnya siapa? Nah, untuk yang impor tadi saya sudah dapat filenya. Ini formatnya adalah BibTeX. Nah, ini terus setelah kita dapat format file BibTeX, kita open, otomatis dia nanti akan ngupload. Nah, dia akan menambahkan di sini. Otomatis di all reference baru kita tandai untuk kita pindahkan ke
apa namanya, folder yang kita gunakan. Kalau sudah ditandai, terus langkah yang berikutnya adalah kita delete. Nah, nanti dia akan muncul di sini. Oh, nggak mau. Delete lagi. Nah, ini kan udah muncul di sini dia. Jadi mungkin itu Mas Agung terus. Iya. Sekalian itu Pak, cara membuat file RIS sama BIP Pak, mungkin Pak. Tadi kan mengimport. Oh, ngimpornya. Iya, cara Misalnya, membuatnya. Sekolah. Terus fungsinya untuk apa juga Pak? Buat file sebentar, saya contohkan dulu. Mungkin teman-teman banyak yang belum familiar dengan istilah RIS sama BIP. Webinar seperti ini bisa enggak Pak dapat sertifikat dari Mendeley Pak? Bisa nih. Nanti coba saya create-kan. Biasanya kalau sertifikatnya itu kan yang create advisornya. Nanti coba saya create-kan linknya untuk di. Matur nuwun ya Mas Heri. Dia dapat sertifikat internasional Pak dari Mendeley. Nah, misalnya kita pengen membuat file apa namanya BibTeX. Setelah kita cari, biasanya entah di Google Scholar, entah di ScienDirect dan lain sebagainya. Misalnya kita sudah dapat nih apa namanya metadatanya. Misalnya kita pengen menggunakan ini convert let communication style. Nah, kita klik di sini ada tanda apa namanya site-nya atau kutipnya. Ini tinggal kita klik saja. Nah, nanti di sini akan muncul di bawahnya. Kelihatan mana Mas Agung? Kelihatan Pak. Yang saya ada di kursor saya. Terlihat Pak, terlihat. Nah, ini kan kita tinggal milih, misalnya artikel ini kita punya EndNote. Dan kita tinggal klik EndNote saja. Nah, nanti otomatis dia akan ter-download sesuai dengan formatnya EndNote. Kalau dia menggunakan BibTeX, nah ini nanti file BibTeX-nya kita Ctrl A, Ctrl C, terus kita kopikan di mana? Notepad. Nah, kita kopikan di Notepad, terus kita Ctrl S. Jangan lupa save as tipenya adalah all file. Formatnya itu adalah .bip. Jadi misalnya contoh .bip. Nggak muncul ini Pak. Gimana? Nggak muncul Pak yang di Notepad-nya ini Pak. Notepad sebentar. Di answer dulu Pak. Nah, itu. Notepad ini, sorry. Nah, setelah kita kopikan di Notepad, kita Ctrl S. Jangan sampai lupa save as tipenya kita pilih all file. Terus scholar.bib nama filenya kalau BibTeX. Kita save. Terus kalau kita pengen menggunakannya itu dengan sama seperti tadi, reference manager, add, terus kita import library-nya. Nah, tadi kita nyimpennya di mana? Scholar.bib yang awal. Udah kita tambahkan saja. Nanti otomatis dia akan nambah di all reference tadi. Nah, communication style-nya kan sudah muncul di sini.
Dan filenya pun sama, nama penulis dan lain sebagainya, doinya dan lain sebagainya, metadatanya sama. Jadi kalau mau nyari di setiap jurnal pasti ada yang dia formatnya, nah kutipannya mau BibTeX, EndNote, RefWalk atau RefMan, reference manajernya, ini tinggal kita klik saja. Nah, scholar.ris, ini yang filenya .ris. Jadi tinggal milih mana yang akan digunakan. Kalau nyari di Google Scholar itu gampang, tinggal pokoknya ada tanda kutip, itu tinggal diklik aja, nanti tinggal dipilih kita mau ngimpor filenya modelnya seperti apa. Tanpa kita memasukkan satu-satu, karena mungkin kita sudah baca artikel-artikel yang sudah publish di sini, tapi kok kita mau menghemat menghemat storage di mana di Mendeley desktop kita tinggal menggunakan downloadnya metadata seperti ini. Karena filenya tidak besar, dia paling cuma di bawah 1 kilobit per artikel. Jadi per metadata artikel itu sangat sedikit sekali. Tapi kita sudah membaca terlebih dahulu, baru kita masukkan metadatanya ke reference manajernya. Mungkin itu saja Mas Agung dari saya. Mungkin ada pertanyaan yang lain. Ini Pak. Kalau kita sudah punya Mendeley desktop, apakah bisa diubah menjadi Mendeley Reference Manager? Bagaimana caranya? Bisa. Tinggal kita download aja Reference Manager, nanti sama kok. Nanti Mendeley desktop dia akan otomatis mau pakai yang mana. Tapi jangan dipakai bersamaan. Nanti dia akan konflik. Mungkin itu saja. Tapi kalau Al-Quran unspesifik kayaknya ini. Saya enggak berani kalau ini. Syarat buku ajar itu... Aduh, ini buku ajar nanti mungkin Budian ini. Nah, terus ini kayaknya sudah Budian semua. Terus bagaimana menginput referensi dari slide share atau infografis yang tidak ada penulis dan tanggalnya, Pak? Bagaimana dengan informasi melalui email pribadi sebagai referensi? Email pribadi referensi itu expert judgment atau gimana? Nah, kurang tahu nih Pak. Dari Bu Kalau expert judgment nanti ya unspesifik tadi baru kita beri keterangan. Iya. Karena biasanya kan kalau dari email terus dari itu kan pendapat pribadi itu larinya ke expert judgment. Mungkin yang penelitian kuantitatif kayaknya ya. Itu kan harus ada expert judgment. Nah, itu mungkin bisa masuknya ke unspesifik itu tadi. Oke. Terus ini Pak, referensi dari slide share atau infografis yang tidak ada penulis dan tanggal tahunnya. Bagaimana cara nginput ngisinya Pak? Tanpa penulis dan tanpa tahun. Waduh, kalau seperti itu kan metadatanya unknown. Iya. Kalau unknown itu ya usahakan cari referensi yang ada informasi siapa yang nulis. Tapi kalau memang itu terpaksa sekali ya ditulis unknown aja. Sama kayak data BPS itu kan nggak ada yang ngarang. Berarti kan dia pilih case report. Kalau case report itu kan di BPS siapa yang nulis, tapi kalau infografis dan dia tidak ada metadatanya itu unspesifik. Kalau saya biasanya pakai nama webnya Pak, saya masukkan Pak, penulisnya. Kan infografisnya itu kan dia enggak ada ininya, cuma gambar aja tuh biasanya. Gambar aja sih ya. Kayak leaflet itu kan. Mungkin itu saja Mas Agung dari saya. Iya, sudah nggak ada lagi ya. Boleh nanya satu Mas? Silakan. Ya Pak, silakan. Mas Heri, tadi kan karena kita dari awal memang disarankan siapkan Mendeley desktop. Ini udah pada siap nih, pasti beberapa teman-teman sudah siap dengan Mendeley desktop. Pikirnya tadi pelatihannya Mendeley desktop, tapi ternyata kan Mendeley reference manager. Iya. Sama Pak. Tidak gini Pak, kan tadi bilang bisa download ulang reference manager, kemudian kan tidak bisa pakai dua-duanya. Nah, yang mau ditanyakan gimana caranya yang keluarkan itu yang dari MS Word yang sudah terinstall, yang Mendeley desktopnya, kan sudah terinstall di MS Word nih. Kalau untuk uninstallnya Pak ya? Iya, uninstall dia keluar dari MS Word supaya kita bisa install ulang reference manager itu. Bapak buka Mendeley desktopnya, sudah?
Iya. Terus di atasnya itu ada menu tools. Cari toolsnya. Oh, uninstall ini aja. Uninstall MS plugin, uninstall plugin MS Bot. Itu dibuang aja. Oh, gitu. Gitu aja. Nah, terus nanti download yang reference manajernya Mendeley, pilih lagi di toolsnya tadi, install plugin-nya. Sama, Pak. Terus nanti tinggal di restart Microsoft Word-nya, nanti akan muncul semua di situ. Oke, Pak. Makasih, Pak. Iya, mungkin itu saja Mas Agung. Iya, cukup ya Bapak Ibu untuk nanti untuk saya tak dilanjut kemudian saya tak minta create untuk sertifikat dari yang Mendeley-nya supaya nanti Pak. Di sesi acara di akhir acara bisa di sertifikat. Ya. Terima kasih Pak. Itu saja dari saya Bapak Ibu, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Heri.